pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersama kita akan sambut firman Tuhan, firman-Nya yang selalu menuntun kita dan memberikan kita kekuatan. Dan kita mau terus andalkan Dia, sebab hanya Yesus saja satu-satunya yang dapat kita andalkan dalam hidup kita. Pengharapan kita tidak akan pernah dikecewakan oleh Dia, sebab Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Haleluya. Yesus
Ya Tuhan, kami ucap syukur buat kesempatan yang indah. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, menikmati hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, segala pujian penyembahan kami boleh naik ke hadirat-Mu dan menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Sebentar kami rindu jiwa kami untuk dibentuk, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Karena kami tahu hanya firman-Mu yang dapat menolong kami, hanya firman-Mu kebenaran dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami percaya urapan roh Tuhan turun atas hamba-Mu Bapak Gembala yang beri seluruh berkat firman malam pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami siap untuk menerima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih doanya Bu Retno. Silakan duduk saudara. Selamat pagi, shalom. Di dalam hidup kita sebagai orang percaya, di dalam hal bergereja, kita memahami betul hubungan itu di atas segalanya. Yang pertama adalah hubungan dengan Tuhan. Orang tidak bisa rukun dengan sesama manusia kalau kita tidak rukun sama Tuhan. Makanya kalau ada alasan saling menyakiti, saling bahkan membuat orang lain sengsara atas nama agama atau lebih-lebih atas nama Tuhan, kita tidak ngerti lagi itu. Apakah benar itu Tuhan yang memberikan satu prinsip ajaran seperti itu? Tuhan yang bagaimana? Nah, kita juga tidak mau kemudian barangkali menghakimi atau menjudge orang lain. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tapi yang penting kita tahu ajaran Tuhan itu enggak gitu. Bukti hubungan baik manusia dengan Tuhan itu terjadinya perdamaian, ya kan? Kalau damai maka selalu saya katakan akan ada apa? Buah dari damai sejahtera. Begitu juga kita, suami istri, isi rumah, damai, pasti sejahtera. Berapapun berkat rezeki, ini kalau kita ngomong yang kita peroleh dalam dunia ini, itu bukan ukuran, tapi sejahtera itu luar biasa. Kalau orang ukurannya rumah tangga berhasil, ya karir yang sukses, itu hanya semata-mata dengan pencapaian. Faktanya ada banyak orang sukses tidak mengalami sejahtera. Di dalam bahasa iman, sejahtera itu menyangkut hal yang esensial di dalam diri, dalam hati. Kalau kata sejahtera dalam pengertian ekonomi itu maka kaitannya, wah dia bekerja di satu tempat betul-betul kesejahteraannya terjamin. Nah itu semata berkait dengan pendapatan. Ya, pendapatan dalam bentuk salary, pendapatan fasilitas. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ternyata bukan itu gitu loh. Dan itu fakta, kita ngomong apa adanya. Tapi ketika kita jalin hubungan dulu, damai dulu sama Tuhan, yang terjadi sejahtera. Makanya simbol Kristen Tuhan ini, salib ini. Salib harus ada dipasang di gereja itu untuk mengingatkan kita korban Yesus. Yang kedua juga di dalam kita mengupayakan dapat terus menikmati damai itu juga ada kesiapan untuk mikul salib. Gimana Pak maksudnya? Nah kalau mau kita mengalami fitnah, bullying, dirugikan, disakiti. Nah pikul salib ini fungsinya apa? Untuk kita tidak balas jahat dengan jahat. Nah kalau ada orang jahati kita yang sedemikian rupa, tapi kita tidak mau balas saja, itu salib itu. Aman. Ya, kita tahu ada orang, wah itu orang itu benci. Kita lewat aja tetap aja di depannya. Kita sapa aja dia. Melengos, meludah, mungkin. Tapi terus saja. Firman tidak bisa batal. Kasih itu meluluhlantakkan kerasnya hati, saudaraku. Amin, saudaraku. Tetesan air itu bisa apa? Melubangi batu yang keras. Dan kalau hal-hal yang tadi saya sampaikan tidak perlu saya ulang kata-katanya. Saya ngalami itu. Saya ngalami. Bukan karena satu tindakan yang salah. Hanya karena saya jadi milik Sang Juru Selamat itu. Terus saja. Satu hari kami lagi bersih-bersih di samping rumah. Kemudian ada yang berhenti naik motor. Ya kami kenal.
Ya saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Begitu baiknya, nyapa, kita tegur sapa, ngobrol sejenak. Nah Bu Retno belum banyak tahu tentunya. Siapa Pak? Oh si A. Saya cerita sama dia, kamu tahu, awal saya ada di tempat ini. Waduh, saya ngalami resolusi. Orang sepakat ingin membuat saya pindah dari rumah saya sendiri kan gitulah. Tidak ada salah, tidak ada dasar keliru apa-apa. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Karena saya jadi miliknya dia, Sang Juru Selamat. Salah satunya orang yang ikut semangat untuk itu, yang terjadi adalah orang yang jadi baik, bercengkerama, ngobrol dengan saya. Saya ceritakan. Lantas Bu Retno tanya, kok bisa gitu Pak? Nah, dari semua yang melakukan begitu, kita berkati. Kita berusaha untuk damai. Jadi jangan terus kemudian, wah ya keras ini ya. Kalau saya pakai pikiran lama saya, ya saudara-saudara dikasih Tuhan, ya sudah. Saya mungkin nggak bisa lanjuti berdiri di depan saudara, dampingi saudara sebagai hamba Tuhan di sini. Kenapa? Ya saya bukan di sini tempatnya sudah. Tapi kan saya sadar. Kesadaran saya itu buah karya Roh Kudus. Jadi bukan, wah saya mengupayakan, enggak. Orang banyak gagal kalau aku mau berusaha begini. Nanti ujung-ujungnya cuma apa? Pencitraan. Iya kan? Lip service saja. Ya. Bahasa lokalnya itu abang-abang lambe itu. Oh enggak, tapi tulus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bahkan kalau yang dampaknya begitu, ya jadinya baik, sejahtera. Nah jadi saudara-saudara, sekarang hubungan begitu bagus. Nah sejahtera, saya enggak ada kesulitan, kan saya repot kalau orang, saya enggak senang sama orang itu. Jane keluar ke jalan raya, lewat aja depannya itu, tapi akhirnya muter-muter kan, saya pernah ceritakan contohnya itu. Muter sampai di sana ada portal, orang punya hajat. Iya kan? Akhirnya nyari jalan lain lagi, di situ ditutup juga. Nah, ujung-ujungnya apa? Saya keluar ke jalan raya, ketemuan dengan orang, ya mau dapat sesuatu orderan, barangkali ini kalau kaitannya kerjaan ada gangto, ada cuan, karena janjian jam 7 pagi itu ya, sampai di situ ketemuan, selesai. Yang terjadi saudaraku muter-muter jam 9, sampai di situ orang pembawa rezeki tadi sudah gak ada di situ. Nah rugi kan? Makanya saudara-saudara sikap yang kayak gitu, itu sebuah kesalahan. Makanya hubungan itu penting. Satu hubungan sama Tuhan ya, hubungan keluarga, saudara dengan saudara. Ya saudara yang dikasih jaga. Walaupun mungkin kita masih belum bisa berbuat banyak. Karena namanya saudara. Sudah sama-sama gede, sama-sama punya kesibukannya, punya keluarganya, kadang-kadang juga gak bisa kan masing-masing punya tanggung jawabnya. Tapi minimal ya hubungan itu dijaga. Saudara-saudara yang dikasih itu hubungan dijaga, yang terjadi apa? Sejahtera. Ya kita baca ayat dulu. Yesaya 26 ayat 12. Yesaya 26 ayat yang ke-12. Saya silakan. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Puji Tuhan. Ya, baca bareng yuk semua keluargaku termasuk yang ada di online, silakan bergumam ya karena saudara membaca dan saya tidak dengar di sini. Oke dah, kita sama-sama baca 2, 3. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Semua katakan amin. Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Ya, jadi Tuhan. Nah salib ini sudah. Ini adalah simbol yang luar biasa. Kita tidak mengkultuskan, kita tidak mensakralkan. Tapi kita tentu hargai. Namanya ornamen ya kekristenan. Ya kita hargai tentu ya. Tapi kita tidak mengkultuskan. Tidak menempatkan salib ini menjadi suatu tolak balak itu juga enggak. Jangan keliru loh ya.
Saya setuju di rumah saudara ada gambar Yesus, ada ornamen salib dan sebagainya, setuju saja. Kenapa enggak? Tapi saya ingatkan, itu bukan jadi tolak balak. Bukan jadi penolak siapa? Setan. Iya, saudara masang salib lebih besar dari ini di rumah saudara. Kalau di dalam hati kita, betul ya Pak Fran ya, enggak ada kuasa Yesus, setan akan datang dan nyaplok ya. Jadi bukan ini, vertikalnya ini hubungan relasi dengan Allah, horizontalnya ini saudaraku ini kasih Tuhan, hubungan dengan sesama. Hubungan yang membuat sejahtera. Sudah, anak sama orang tua, ayo coba. Yang anak keras kepala, yang orang tua mekengkeng. Udah selesai. Yang terjadi tidak ada sejahtera. Tidak ada sejahtera, walaupun dikasih rezeki banyak gitu. Tidak bisa dinikmati itu. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan dikatakan di sini, engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Jadi sejahtera itu Tuhan yang memberikan damai sejahtera bagi kami. Kalau kita, ya sudah hubungannya udah bagus kok. Dengan salib Kristus itu kita diperdamaikan. Tidak ada gap lagi, tidak ada pemisah dengan Allah, dengan Bapa kita. Bapak yang esa, yang tunggal itu. Jadi jangan sampai nanti juga ngira Kristen itu Allahnya banyak itu. Kristen itu Allah Tuhannya satu. Esa. Iya kan? Nah, makanya untuk menjalin hubungan itu yang berinisiatif di dalam kekristenan itu Bapak itu sendirilah yang firman-Nya diutus keluar datang ke dalam dunia jadi Yesus. Nah, baru kemudian kita bisa rujuk, bisa ketemu dengan Dia. Kalau enggak bisa. Baru dari situ kita bisa mempunyai satu hubungan yang bagus. Makanya juru selamat itu satu. Siapa? Tuhan Yesus. Enggak bisa ditambah apapun dan enggak perlu tambah apa-apa, ya. Kemudian di sini sebab segala sesuatu kami kerjakan engkau yang melakukannya. Nah, baru setelah damai sejahtera kita bisa mengerjakan. Mengerjakan apa? Mengerjakan iman ini. Ini tidak semata-mata cuma mengerjakan bidang sekuler, kerjaan, kedinasan, tidak. Tetapi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berkait dengan rohani, dengan iman kita itu dulu. Maka kita bisa belajar mengasihi tadi. Enggak balas jahat dengan jahat. Siapa yang memberi kemampuan itu? Tuhan. Kita tidak akan mampu. Kalau kita sendiri yang usaha, tidak bisa. Makanya dikatakan iman tanpa apa? Adalah apa? Kosong mati. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih itu kan iman tanpa perbuatan itu kosong. Makanya kalau kita bisa melakukannya, oh Tuhan engkau yang melakukannya. Dikecewakan, kok bisa tidak balas ngecewakan. Ngampuni. Apapun. Makanya hukum perkawinan Kristen itu ukurannya sampai meninggal dunia. Ya hanya maut yang bisa memisahkan. Enggak, ya enggak. Gimana kalau suami berbuat salah? Gimana kalau istri buat salah? Tetap tidak ada dasar alasan untuk kita tidak mohon dituntun Tuhan memberikan pemaafan. Ya. Nanti satu hari kita akan belajar banyak tentang hal itu, ya. Khusus sehingga kenapa ada kata-kata perceraian, rujuk dan lain sebagainya, ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Alkitab memberikan penjelasan secara jelas. Tapi yang perlu kita ketahui di sini, hari ini saudara nggak akan ada di sini bersama dengan saya dengan saudara. Kalau bukan karena Tuhan yang memberikan pertolongan buat kita. Kita bisa melangkahkan kaki di sini. Ada niatan, tapi mungkin pagi hari ini kita nggak sempat bisa bangun. Kenapa? Gangguan kesehatan. Kita bisa kasih sehat. Kita masih dikasih umur. Ini Tuhan. Kita buka Alkitab kita, saudara-saudara. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan memberikan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Baca kalimat terakhir, sehingga kamu apa? Dapat menanggungnya. Iya kan? Kalau tadi saya ceritakan, saya itu pernah menerima pesan dari keluarga karena ada satu saudaranya itu di satu tempat. Saya datangi. Isi amanatnya tadi, Pak, saya minta tolong saudara saya ini sudah menjauh dari Tuhan. Nah, saya hanya datang, saya ini bawa pesan, apa kabar Bu? Betul ya Ibu, saudaranya si A ini di luar kota. Oh iya Pak. Oh iya. Nah saya di sini sebagai pendeta, kalau mungkin Ibu ingin kembali berbakti silakan. Ya sudah ngomong sebentar. Tiba-tiba anaknya itu seliver-seliver, masih remaja, jadi saya juga maklum. Begitu saya mau pamit, saya ajak doa. Kita doa ya Bu ya, baik Pak. Begitu saya doa saudaraku, si remaja tadi itu bawa semacam galar atau apa itu. Jeprak gitu. Enggak ngenain saya ya, enggak ngenain. Tapi sudah di sekitar saya gitu ya. Udah berhenti, enggak usah gitu ya. Ya saya percepat. Jadi doa gak saya hentikan, tapi saya percepat, segera dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pulang dari tempat itu saya dengan damai sejahtera. Lah ini makanya kalau orang kadang-kadang mikir ukurannya, wah coba kalau saya yang dulu itu. Ya sebenarnya gak boleh itu kalimat itu. Iya kan? Dulu saya anak iblis kok. Jadi perilaku yang begitu, kalau saya turuti ya memang layak, memang iblis. Senangnya berbuat jahat, itu dorong saya di masa lalu itu begitu. Tapi kali ini saya katakan, oh ya baik, tidak apa-apa itu. Pulang sejahtera. Maka saya ingat ayat ini saudara, sehingga kamu dapat menanggungnya. Siapa yang memberi bantuan kepada kita itu saudaraku? Roh Kudus. Nah inilah kaitannya dengan pekerjaan iman. Apa yang kamu kerjakan, ya kalau iman ini menjadi dasar kita mencari nafkah, kita bekerja, dasarnya bukan dengan kekuatan sendiri, bukan dengan akal-akalan, dengan cara-cara yang tidak beres. Ya, saya yakin di situ Roh Kudus tuntun. Roh Kudus berkarya. Pasti dibantu sama Tuhan. Yang setuju katakan amin saudara. Ya, dan minta hikmat. Ya, selalu ada jalan. Kalau ada pergumulan, ada masalah, ada kesulitan, biasa. Tidak ada hidup tanpa masalah. Tidak ada hidup tanpa pergumulan. Lanjut baca saudara. Ibrani pasal 2 ayat 18. Ini tanggung jawabnya Tuhan itu luar biasa seperti ini. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Puji Tuhan. Jadi kalau saudara hari-hari ini sedang dalam pergumulan. Saudara hari-hari ini sedang ada satu PR doa yang menjadikan saudara itu begitu berat dalam hidup. Ini kita lihat ini. Juru selamat kita, Tuhan kita itu bukan yang cuma menyaksikan kesulitanmu, kesulitanku, lantas kita berupaya sendiri, itu enggak. Tapi dikatakan di sini sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Apapun besarnya pencobaan itu. Makanya salah kalau sampai ada anak Tuhan, masalah saya banyak Pak. Makanya cemberut terus, kita tidak damai, tidak sejahtera. Nah itu salah. Ditanggung sendiri, ya jangan. Itu. Apalagi kalau kita ini kerjaannya ketemu orang, ya kan? Kita berurusan dengan orang. Lantas, maaf, dari wajah kita saja sudah tidak mengundang simpati orang. Gimana? Kita dagang, kita kerja, kita jualan umpamanya, ya kan? Sales marketing. Teorinya bagus, fasilitanya wah terjamin. Tapi dari muka yang menggambarkan isi hatinya yang terus dalam pergumulan, yaitu membuat rezeki jadi terhambat. Kita tahu kok di sini. Kalau untuk urusan, wah ini pekerjaan iblis yang besar Pak. Ya, ini masalah kami ini terbesar di dunia. Saya mau katakan,
Iblis yang besar itu sudah ada yang ngadepi, bukan kita sendiri yang ngadepi. Tolong saya minta saudara jawab, siapa yang ngadepi itu? Itu. Makanya saya tidak setuju kalau ada kadang ya pendeta bahkan berpikir, wah ini persoalannya besar ini iblisnya gede. Iblis yang gede itu Yesus yang ngadepi. Di mana iblis yang paling gede itu? Kalau kita bertitik tolak pada Alkitab, di alam maut. Yang didatangi Tuhan itu loh, di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14 itu. Lah kemudian Pak yang gentayangan ini, ya ini pegawai-pegawainya aja, kuasa-kuasa setan demit wiwi gombel itu. Nah Yesus mati, masuk ke alam maut, dia patahkan kegelapan ini. Sehingga apa? Dia sudah mematahkan sengat maut. Dia berkemenangan dan dia memberikan kemenangannya kepada kita. Makanya mati bangkitnya Yesus itu, dia memberikan jaminan yang pasti. Untuk kita di sini ya tidak perlu terus takut-takutan. Kita ngadepi masalah, tidak selalu iblis loh ya. Saudaraku ini kasih Tuhan. Kita ngadepi kesulitan, tidak selalu itu adalah langsung pekerjaan iblis. Kadang-kadang kita salah. Kadang-kadang kita yang buat kekeliruan, kita yang bikin masalah. Kalau memang itu ada kaitannya iblis mengambil kesempatan. Jadi kita ini kadang-kadang menghadapi muslihat dari kuasa kegelapan. Tapi kekuatannya sendiri sudah habis. Coba ya, sekarang saya sudah kadung masuk di situ, kita nambah beberapa ayat ya di luar catatan saya ini, Ibrani pasal 2 dulu, itu yang selalu saya sampaikan kepada kita, ayat 14 itu. Non. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi saudara, ini dasarnya. Kenapa orang beriman tidak perlu masuk maut lagi kan? Walaupun sudah takdir awalnya upah dosa adalah apa? Maut. Gara-gara ini. Iblisnya ada di situ. Manusia ada di bawah murka Allah, di bawah dimanfaatkan oleh kegelapan bahwa turunan Adam yang berdosa mati, arwah masuk semua ke situ. Dan penentuannya sekarang loh. Tidak ada yang udah masuk di maut kemudian nanti dipindahkan itu, tidak ada. Mumpung masih hidup. Loh Pak, kalau gitu iblis ini sudah tidak ada kuasanya lagi. Tidak ada kuasa. Yang pertama, buat orang yang beriman. Orang yang sudah ditebus Tuhan, saya dan saudara. Tolong camkan baik-baik, semua keluargaku juga. Ini untuk merefresh saja buat kawan-kawan sejawatku yang hadir di dalam streaming online hari ini. Lanjut kita baca dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ada pemilahan di sini, kita semua ya. Dikatakan berasal dari siapa? Dari Allah. Maksudnya apa? Saya dan saudara ini sudah mengalami pemulihan. Dilahirkan kembali secara apa? Secara rohani. Roh kita sudah mengalami penciptaan baru, penciptaan kembali, dilahirkan kembali. Maka kita berada atau dikatakan berasal dari Allah. Tapi ada catatan. Sedangkan seluruh apa tadi? Seluruh bumi berada di saudara, kadang saya terima pertanyaan, Pak, tempat tertentu itu tempat angker, tempat ini. Saya mau bilang, semua tempat di seluruh Alkitab kasih tahu. Cuma ejawantanya beda-beda. Kalau di hutan rimba, orang bayangkan, ada apa dulu tuh yang kayak makhluk kecil lompat-lompat itu, jenglot. Pernah dengar itu ya? Kenapa? Notabene tempat itu di hutan. Wah, di pedalaman rimba raya. Hati-hati. Orang pada nyebut-nyebut kalau lewat jalan situ tuh sesuai dengan budaya keyakinannya. Kalau yang keyakinan Kristen karena tempat ini mengerikan, maka wah kita mesti pamit dulu sama yang nunggu. Shalom, shalom, shalom aleihim, shalom aleihim. Ya. Itu berarti Kristen primitif. Iya kan, saudara-saudaraku ini kasih, saudara mengucapkan shalom itu kalau saudara ketemu siapa? Itu orang. Kalau saudara ketemu pohon besar,
Iya kan, terus shalom, shalom. Ya enggak lah. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang tanya, Pak kadang ditulis ada gambar tengkorak silang begini, awas sering terjadi kecelakaan. Itu kenapa Pak? Itu angker. Bukan angker, ya posisinya enggak enak. Kalau mau bilang angker, di mana-mana angker. Di daerah-daerah yang sedemikian, ya modelnya gitu. Di kota besar gimana? Lain lagi. Pekerjaan iblis sudah pakai ejawanta manifestasi yang lain. Apa salah satunya? Narkotik. Iya kan? Saudara-saudara, dibuat orang itu sengsara loh. Jangan udah pikir, wah nanti kalau menggunakan ya barang-barang produk narkotik itu bisa. Ujungnya sengsara. Iblis tidak akan puas kalau tidak sampai orang itu menderita, keluarganya berantakan, sampai ujung-ujungnya nanti OD, overdosis. Pencuri itu datang, hendak mencuri, satu, kedua apa? Membunuh, yang ketiga apa? Membinasakan. Nah dia mau itu. Jadi cara kerja iblis di zaman modern, itu kalau kita padukan ini ya, antara modernisasi dengan hal-hal yang berkaitan dengan klenik seperti itu. Tapi ini bukan omong kosong. Itu justru lebih dahsyat di zaman modern ini. Karena ini waktu sudah sangat dekat. Kalau mau ngomong akhiran dari semua itu. Ini sekarang gejolak yang terjadi di Timur Tengah itu ngempet berpuluh-puluh tahun sebetulnya. Sekarang ini semakin seperti sekarang ini, saudara. Kita doa loh. Ya, jangan kita jauh kok, kita lihat peta jauh. Dampak aja sudah kelihatan nanti lama-lama. Kalau perang itu tidak selesai-selesai. Dan kalau yang seperti hadapan-depan ini sama ini disponsori oleh negara besar ini, yang sebelah sini sponsori. Coba bayangkan apa yang terjadi. Bukankah itu nanti yang di Alkitab dikatakan perang Gog dan Magog? Nah saudara-saudara yang dikasih Yesus, ini orang sedang dalam pemikiran. Wah nanti perang dunia ketiga gimana Pak? Mungkin Pak, mungkin aja. Tapi kita doa kalau bisa jangan. Peperangan, penyebab kematian. Siapa yang paling demen kematian? Kuasa gelap. Supaya apa? Target pencapaiannya itu terpenuhi. Kalau enggak saudara-saudara kasih Tuhan. Ya kerja kosong, makanya kita perlu mewaspadai. Coba kita buka di dalam Yohanes 8 ayat 44 itu. Kekuatan gelap itu kerjanya global loh. Menyeluruh, dia pingin orang tuh sebanyak-banyaknya binasa. Silakan Pak dibaca ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta. Berkata apa saudara? Dusta. Dusta ya. Ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Puji Tuhan. Kita lihat ini. Omong besar, mulut besar. Makanya anak Tuhan jangan mau ditakut-takutin. Tadi saya sedang bicara tentang apa? Wah ini persoalan ini terlalu besar. Iblis di belakang ini terlalu besar. Nggak ada. Kalau iblis yang terlalu besar, Tuhan Yesus sudah menghadapinya. Nah, jadi kalau yang ada sekarang ini, yang terjadi memang masih gentayangan nih kuasa kegelapan. Siapa yang bisa diserang oleh dia? Orang yang tidak waspada. Orang yang tidak berjaga-jaga. Makanya kan Tuhan mengingatkan lewat Petrus. Berjaga-jagalah kamu karena musuhmu itu si iblis seperti singa yang berjalan keliling sambil mengaum-ngaum. Mencari yang bisa ditelannya. Yang penting sekarang jalin hubungan yang baik itu dengan Tuhan. Juga dengan sesama. Sesama siapa? Ini di gereja. Sesama lebih kecil lagi, keluarga. Antar saudara kalau bisa nggak ada bentrok. Kalau ada yang aneh-aneh ya belajar kita maklumi itu aja. Kemudian dengan lintas keluarga, ya sama tetangga, sama-sama kita jaga hubungan. Nah, di situ nanti kuasa kegelapan tidak akan pernah bisa.
Asal kita dikatakan kita ada di pihak Tuhan, kita berasal dari Allah. Kok bisa dikatakan berasal dari Allah? 1 Petrus pasal 1, coba kita buka. 1 Petrus pasal 1, supaya kita tahu siapa kita ini, ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Suatu hidup yang penuh pengharapan, karena di semua pencobaan, persoalan, masalah, memang ini isinya dunia ini. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dunia ini sejak dosa masuk, tidak ada yang ideal, berbagai macam kompleksitas kehidupan terjadi, ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dan manusia yang di dalamnya ini harus mengalami itu. Kristen, tidak Kristen secara umum kita masih menghadapi persoalan di dalam kehidupan ini. Gitu loh. Tapi bedanya kalau saudara dan saya anak Allah, dalam segala sesuatu kita punya landasan untuk tetap berpengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan Tuhan menolong, Tuhan kira campur tangan. Karena Alkitab tadi memberitahu Tuhan ikut menanggung segala kesulitan dan persoalan kita. Makanya kalau dari situ saja sudah ada alasan untuk apa? Kita tetap mengalami sejahtera. Hari ini mungkin saudara masih dalam pergumulan, mungkin ada segelintir dari kita yang aduh kami dalam persoalan ini. Doa, saudara usaha, saudara melangkah, minta tuntunan Tuhan. Walau saya tidak bisa memberikan satu jawaban bahwa nanti seketika ini saudara akan mengalami ini. Tapi saya akan katakan, Tuhan memberikan pertolongan selalu tepat pada waktunya. Mazmur 56 ayat 9. Kita tinggalkan ya, dusta iblis jangan didengar. Kita mau bergantung sungguh-sungguh kepada Dia. 56 ayat 9. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Puji Tuhan. Nah ini loh. Ini buat siapa? Orang yang lahir dari Allah. Orang yang dilahirkan kembali. Oleh kebangkitan Yesus Kristus, kamu dilahirkan menjadi anak Allah. Karena bangkitnya Yesus itu menunjukkan bahwa iblis, maut, kuasa dosa tidak mampu ya menghalau dia. Dan dia berkemenangan. Maka walau dia punya julukan, oh Yesus kan juga nabi. Iya, tapi dia nabi tidak sama dengan nabi pada umumnya. Yeremia nabi, Yesaya nabi, Yeskiel nabi, dan masih sabrek lagi nabi. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Tetapi tidak ada satupun yang mampu menaklukkan maut. Mampu menaklukkan iblis. Hanya satu, Nabi Yesus Kristus. Dan untuk itu, kita semua dijamin oleh Tuhan. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Makanya kalau nangis, nangisnya ke Tuhan. Nangisnya jangan ke orang. Nangisnya jangan ke tetangga, iya kan? Kalau nanti tahu seperti itu, benar-benar Tuhan nanti akan campur tangan semuanya. Kita baca Imamat pasal 26 ayat yang ke-6. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Perlu saya cerahkan ya. Aku akan memberi damai sejahtera, jelas akunya huruf besar ini ya. Allah yang telah mewujud nyatakan diri ke dunia ini dalam wujud Yesus Kristus. Aku memberikan damai sejahtera di dalam negeri itu. Negeri itu bisa negeri dalam arti negara, makanya kita syafaat terus untuk Indonesia, ya kan? Ini nanti mau peralihan, prosesi peralihan kekuasaan dari presiden yang terkasih sekarang dan kepada yang terpilih beberapa hari yang akan datang. Dilanjut nanti dengan pilkada. Ya, kita berharap agar semua yang terpilih, kepala daerah adalah kepala daerah yang mendambakan adanya damai sejahtera di wilayah negerinya. Termasuk di kota kita ya. Kita bersyukur untuk proses yang sudah berjalan ya. Ya, gimana Pak? Ya baik.
Ke depan gimana? Kita berdoa agar baik. Supaya apa? Betul-betul yang diharapkan, yang dijanjikan Tuhan ini terjadi. Aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu. Sehingga kamu berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Mengalami sejahtera. Kalau Tuhan yang kita andalkan sejahtera. Makanya buat kita siapapun presidennya, siapapun pemerintah, kepala daerahnya, itu juru selamat kita tetap satu, tidak berubah sampai zaman akhir nanti. Tolong yang kenal siapa sebutkan ya. Iya, Tuhan Yesus. Jadi aman, sejahtera kalau kita ngandalkan Dia. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu. Apa artinya negeri itu? Sekali negeri itu juga bisa artinya di dalam teritori kehidupan saudara, di tengah keluarga saudara, di wilayah pekerjaan saudara, mata pencarian saudara. Di dalam gereja, ya penuh sejahtera. Kalau gereja umumnya gitu kan, makanya kita itu rapat itu jarang-jarang gitu loh. Kalau ya yang lalu ini kita mau beribadah syukur, ketemuan ya setengah jam aja jadi gitu loh. Dan nanti kita bikin acara ini ada pertanyaan, ada ide, ada ini sampaikan. Bagaimana biayanya? Ya kita persembahan yang dikasih berkat rezeki, silakan terserah. Persembahan terserah. Iya kan? Saudara serahkan aja ke Pak Juli Rarjo, tadi kan saya omong begitu. Ada ide lagi, ada ini. Cukup Pak, kita doa. Saudara yang dikasih itu kan. Coba kalau gereja itu isinya rapat terus, ujungnya adu argumentasi. Nah, Tuhan ingin di mana kita ada, di situ ada sejahteranya. Makanya apa dikatakan binatang buas, itu gambaran apa? Iblis, kuasa gelap. Kalau sampai kuasa gelap ngajak-ngajak gereja, karena gerejanya itu orang-orang yang di dalamnya masih bawa kuasa-kuasa yang lain. Gitu loh. Kalau enggak ya kita sama-sama yuk belajar hidup berkenan gitu ya. Salah cepat kita bebenah. Ya, saudaraku, kita mikirkan gimana supaya tambah teguh iman kita. Pendeta, hamba Tuhan yang dikasih kesempatan memberitakan firman, belajar sungguh-sungguh supaya jemaat kuat imannya. Nah gitu loh, kalau kuat imannya nanti dikasih rezeki sama Tuhan, ya kuat nahan rezeki gitu loh, rezekinya bisa berkesinambungan. Kalau enggak akan dapat gitu, tahu-tahu ludes. Kenapa? Karena enggak hidup dalam tuntunan Tuhan, kita ngadepi masalah lagi. Tapi kalau coba ada, rezeki sedikit apapun kita syukuri. Tidak ada kata tidak cukup, bagi Tuhan akan sanggup memberkati. Yehova Jireh. Ya, tergantung kita kok. Ya, berapapun itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi tidak ada lagi kuasa dikatakan binatang buas. Yang berikutnya apa? Dan pedang tidak akan melintasi di negerimu. Apa ini? Serangan. Anak panah berapi, kuasa kegelapan. Adapun mental. Makanya saya bilang, kita semua boleh melayani. Kita boleh memberikan pendampingan, tapi tolong seimbangkan kesiapan dan pemahaman rohani saudara. Karena saya mendambakan anak-anak Tuhan, jemaat GKT yang ada di Gresik, Surabaya ini dapat melakukan pelayanan apa yang bisa dikerjakan sesuai dengan perintah Tuhan. Tapi harus berimbang. Jangan fondasinya tidak jelas, kita mau sok-sokan. Di situ nanti akan masalah. Ya, tetap kita imani kuasa Yesus lebih dari segalanya. Di tengah-tengah jemaat ini saya mendampingi puluhan tahun. Ada yang baru bertobat tengah malam jam 2 malam, apa saya masih ingat. Ya, Pak tolong datang. Ya, waktu itu karena kaitannya dengan kekuatan gelap dan waktu saya doa, oh ya ini benar. Jangan nanti ya tengah malam, Pak tolong datang. Kenapa sakit? Sakit apa? Udun saya mau nyeblos. Ya ojo lah ya. Saya besok paginya juga supaya aktivitas lebih sehat. Ya nek udun takut ke puskesmas. Dibedah dikit gitu kan, beres ya kan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan dan kita yang logis saja di dalam kehidupan ini. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jaga, pelihara hubungan yang baik sama Tuhan sehingga damai dan sejahtera itu menjadi bagian kita semua. Ya, urusan hal-hal yang terlalu berat, yang terlalu sulit, pasti Tuhan tidak akan kok memerintah kita sendirian, tidak pernah. Contoh, waktu mau nyebrang Laut Kolsom, enggak Tuhan bilang Musa perintah semua berenang, gitu. Kan ada.
Tuhan bertindak dulu. Kenapa? Ini tidak bisa dikerjakan. Apa yang tidak mungkin kita kerjakan bagi Tuhan selalu mungkin. Ya, yang ada doa-doa perlu doa, silakan berharap sama Tuhan. Ayat terakhir, Filipi 4 ayat yang ke-7. Kita baca bareng yuk sama-sama. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dan biarlah kita tiap hari sejahtera ya. Kalau ada satu keadaan yang begitu mencekam, boleh saudara telepon saya ya. Kalau telepon saya meleset bisa teleponnya Bu Retno atau kepada tim gembala. Andai kata butuh topangan doa. Karena kadang waktu mungkin HP saya cas, saya tidak bersama dengan HP itu. Bisa kontak kepada yang lain. Kalau hal yang khusus seperti itu. Pak, gak bisa mengalami satu kekalutan apa? Ya, enggak apa-apa. Perlu saudara kontak dan kita akan doa sama-sama. Karena kita yakin dengan kuasa doa yang sehati, semua pekerjaan kegelapan dapat dipatahkan. Dan kemenangan jadi bagian kita semua. Makasih anakku Novi. Mari kita sama-sama siapkan penghujung ibadah kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tunduk kepala sementara mempersiapkan satu pujian. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena hari ini Engkau memberkati kami dengan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang sedang dialami, dihadapi oleh setiap anak-anak-Mu yang hadir dalam ibadah, onsite dan online ini, satu demi satu ada di dalam jaminan pertolongan Tuhan. Semua yang sulit kalau datang kepada Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk membantu kami, menolong kami dan campur tangan atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini, saya yakin ada di antara saudara yang sedang dalam satu pergumulan, tetapi hatimu lapang untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah ini. Namun engkau berharap pertolongan kepada Tuhan, maka alamatnya tepat. Bagimu disediakan pertolongan itu. Taruh kedua tangan di dadamu masing-masing. Kami menyerahkan satu persatu anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam campur tangan-Mu, hamba mengarahkan tangan kepada setiap anak-anak Tuhan yang hadir. Saat ini bela tangan kasih kuasa Tuhan yang berlubang paku itu, yang berkemenangan mencurahkan berkat, anugerah, kemenangan buat setiap anak-anak Tuhan. Sehingga pulang dari tempat ini, semua damai sejahtera. Dan hidupnya dari hari ke hari, di rumah, di tempat pekerjaan, di tengah-tengah masyarakat di mana kami Tuhan utus, kami damai sejahtera. Dan kami dapat memberikan sejahtera kepada orang sekitar kami. Menyalurkan sejahtera itu, sehingga semua orang sekitar kami, komplek kami, kampung kami, di mana kami tinggal, di situ penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapak. Sakit penyakit dipatahkan dalam nama Yesus. Kalau engkau rasa sakit di bagian tubuhmu mana, tolong pegang tempat sakitmu itu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Dokter, orang medis ada. Tapi di balik itu ada kuasa Tuhan yang sanggup mengatasi semuanya. Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sakit penyakit dipatahkan. Diusir dalam nama Yesus. Dan berkat sembuh turun atas setiap pribadi di sini. Juga yang berdoa untuk bagian keluarganya yang saat ini sakit. Saudara sebutkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebutkan namanya siapa yang sakit saat ini sehingga tidak bisa hadir dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkenan melawat di mana bagian keluarga kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan berkenan menjamah, menyembuhkan. Lebih-lebih sakit rohaninya, sakit jiwanya, sakit tubuhnya. Bagimu tidak ada yang sukar Tuhan. Engkau memberkati sembuh dan sehat. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit secara ekonomi. Tuhan,
Jika karena keliru, karena salah, Tuhan berkenan campur tangan mengampuni dan memberikan sadar untuk kami bebenah. Dan kalau kami bebenah dan kami melangkah terus berusaha, kami yakin dan percaya Tuhan membuka pintu rezeki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang dapat menghambat rezeki yang Tuhan curahkan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Satu pujian, silakan dinaikkan. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Mari kita sama-sama berdiri, saudara kasih Tuhan. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi, Dia terlebih besar. Saya serahkan kepada pelayan Tuhan yang berdoa. yang besar dan luar biasa. Olehnya ajar kami terus untuk kami menjalin hubungan yang manis, berfellowship dengan Engkau, hubungan dengan manusia, sehingga kami akan menikmati damai sejahtera yang dari Engkau ya Bapa. Kami dapat menangkap semuanya ya Tuhan. Ajar kami terus mendekatkan diri kepadamu, sehingga hidup yang kami jalani adalah hidup yang penuh damai sejahtera. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu Bapak Gembala yang telah menjadi saluran berkat bagi kami. Hikmat pewahyuan yang dari surga, Tuhan terus curahkan, sehingga dapat membawa kami untuk kami lebih dekat kepadamu dan menikmati berkat-berkat-Mu. Memberkati dengan kekuatan dan kesehatan, memberkati keluarga besar-Mu ya Tuhan, keluarga hamba-Mu ini Tuhan, dengan hikmat marifat, sehingga Tuhan terus memberikan semangat support untuk senantiasa ada di dalam jalan-Mu, menikmati kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih, kami yakin dan percaya, kami semua umat-Mu yang hadir secara onsite maupun online, Tuhan juga melawat kami, memberkati kami. Olehnya ya Bapa, sebelum kami pulang, berkatilah kami pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita bersama-sama pulang dengan menikmati berkat, anugerah dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai saat pagi hari ini, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang yang kedua kali untuk membawa kita masuk dalam kerajaan-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita pujikan Bapa. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
memberkati. Shalom.